Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang basis bilangan bulat. Apa sih basis bilangan bulat? Basis bilangan bulat adalah cara yang telah kita kenal atau menuliskan lambang bilangan bulat adalah dengan notasi desimal atau basis 10. Lambang dasar yang digunakan dalam basis 10 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lambang bilangan-bilangan bulat lainnya dituliskan dengan menerapkan nilai tempat dengan menggunakan lambang dasar tersebut. Contoh 3.1, di sini basis 10 dari 4275. Jadi penulisannya itu kita satu-satu. Jadi yang pertama kan 4 itu kita kalikan 10 karena dia basis 10. Nah, karena di sini kan angkanya itu ada 4. Jadi kita tuliskan dari pangkat 3, lalu pangkat 2, pangkat 1, lalu ke pangkat 0 gitu ya teman-teman. Penggunaan basis 10 yang biasa kita lakukan bukan satu-satunya basis untuk menuliskan lambang bilangan. Kemungkinan hanya karena banyaknya jari tangan kita sejumlah 10. Tak ada alasan khusus lainnya dari penggunaan basis 10 yang telah biasa kita lakukan. Bangsa Babilonia kuno menggunakan basis 60, bangsa Maya menggunakan basis 20 untuk menuliskan lambang bilangan mereka. Komputer menggunakan basis 2, 8, atau 16 untuk menyatakan lambang bilangan bulat. Lanjut ke teorema 3.1. Misalkan B suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, maka setiap bilangan bulat positif dapat ditulis secara tunggal dalam bentuk N sama dengan AK, B pangkat K ditambah A K-1, B pangkat K-1 ditambah A K-2, B pangkat K-2 ditambah seterusnya sampai ditambah A1B ditambah AN. Dengan K suatu bilangan bulat tak negatif, A suatu bilangan bulat dengan 0 lebih kecil dari sama dengan AJ lebih kecil dari sama dengan B-1 untuk J sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan K dengan AK tidak sama dengan 0. Bukti, untuk memperoleh representasi dari N seperti yang diinginkan, kita menerapkan algoritma pembagian sebagai berikut. Pertama, kita membagi N dengan B untuk mendapatkan N sama dengan BQ 0 ditambah A 0, 0 lebih kecil kurang dari sama dengan A 0 lebih kecil dari sama dengan B min 1. Selanjutnya teorema 3.2. Misalnya B sama dengan 5 sebagai basis penulisan, maka lambang dasarnya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi 0, 1, 2, 3, dan 4 ini ditulis untuk pangkatnya, teman-teman. Misalkan suatu bilangan bulat N dinyatakan sebagai N sama dengan 3 dikali 5 pangkat 4. Ini dikali 5 karena dia basisnya basis 5. Terus ditambah 2 dikali 5 pangkat 3 ditambah 0 dikali 5 pangkat 2 ditambah 1 dikali 5. Ini pangkat 1. Karena pangkat 1 jadi tidak usah ditulis, ditambah 4. Maka dalam basis 5, N tersebut ditulis sebagai N sama dengan 32014 basis 5. Jika N ingin ditulis dengan basis desimal atau 10, maka kita tinggal menghitung jumlahnya dari perpangkat 5 tersebut, yaitu N sama dengan 3 dikali 5 pangkat 4 ditambah 2 dikali 5 pangkat 3 ditambah 0 dikali 5 pangkat 2 ditambah 1 dikali 5 pangkat 4 ditambah 3 dikali 6 25 ditambah 2 dikali 125 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 1875 ditambah 250 ditambah 9 sama dengan 2134 basis 10.
Selanjutnya teorema 3.3. Di sini ada contoh 100110. Ini diubah menjadi basis 2. Caranya kita tulis 11, tapi dia dikalikan dengan basisnya. Lalu kita hitung tuh, di situ ada berapa angka? Di situ kan ada 6 angka. Jadi kita tulis untuk pangkatnya itu kita tulis sampai 5. Karena kita tulisnya dari belakang, dari 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan pangkat 5. Jadi sama dengan 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah 0 dikali 2 pangkat 4 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 sama dengan 32 ditambah 0 tambah 0 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 38. Jadi 100110 basis 2 sama dengan 38 dalam basis 10. Gitu ya teman-teman. Seperti telah dikatakan di atas, basis 10 tersebut pula basis desimal, basis 2 disebut biner, basis 4 disebut quarter, basis 8 disebut oktal, dan basis 16 disebut hexadesimal atau secara singkat hex. Koefisien A dalam ekspansi jumlahan itu disebut angka atau digits. Angka biner biasa disebut dengan bits, yang merupakan singkatan dari binary digits, yang merupakan istilah dalam komputer untuk mengubah penulisan lambang bilangan dari basis desimal ke basis non-desimal. Kita menggunakan proses algoritma pembagian berulang-ulang seperti pada proses dalam pembentukan teorema di atas. Baik, itu penjelasan dari saya tentang basis bilangan desimal. Terima kasih semuanya. Dadah.